521 bertemu dengan seorang kenalan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Master Sekte, Balai Naga memiliki penghubung di kota Pontianak tidak jauh dari sini. Begitu kita mencapai cabang keluarga Xie yang tinggal di Pontianak, kita seharusnya bisa mendapatkan Balai Naga. Tolong, Ketua Sekte, izinkan saya menjadi tuan rumah yang baik. Garis miring terbalik petik 2. Baiklah, saya akan mengunjungi Dragon Hall sebelum berangkat ke Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan, seluruh Asia Tenggara berada dalam kendali ketat Dragon Hall. Tidak akan terlalu sulit bagi Raja Naga untuk mendapatkan berita tentang keluarga Chen di Tiongkok. Keduanya telah mencapai permukaan laut ilahi, sehingga mereka dapat terbang ke tempat tujuan. Meski tidak secepat jet hipersonik, kecepatannya sama dengan helikopter. Masyarakat Pulau Kalimantan melihat dua titik bercahaya, satu berwarna biru langit, dan satu lagi hitam, melintas di langit. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka menempuh jarak lebih dari 100 km dan mencapai kota Pontianak. Xie Yan membawa Chen Fan ke cabang Dragon Hall yang terletak di pinggiran Pontianak. Namun, sebelum mereka melewati pintu masuk, mereka mendengar keributan hebat di dalam kediaman. Saya merasakan kehadiran yang sangat familiar. Apakah itu Guo Nuanuan? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut. Sementara itu, di dalam cabang olahraga. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Dua sosok bayangan saling bertukar pukulan. Mereka berdua mundur segera setelah mereka melancarkan serangan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Dia kehabisan tenaga karena serangan itu. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan untuk menahan rasa sakit saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia adalah pengawal Guo Nuanuan, Paman Xie. Lawannya adalah seorang pemuda tampan dan dia melemparkan dirinya ke arah pria parubaya itu lagi. Berhenti. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan berteriak sekuat tenaga. Pria muda tampan itu berhenti ketika seringai lucu muncul di wajahnya. Apakah kamu berubah pikiran? Garis miring terbalik petik 2. Atas mayatku, aku tidak akan pernah kembali bersamamu, Leng Tong. Garis miring terbalik petik 2. Desis Guo Nuanuan. Dia kemudian mengamati ahli waris kaya yang berdiri di belakang Leng Tong. Pemandangan salah satu dari mereka menghilangkan angin dari layarnya. Huang Jin, apakah kamu juga berada di sisinya? Garis miring terbalik petik 2. Kilatan rasa malu muncul di mata Huang Jin. Namun, dia tidak dalam posisi untuk menentang keluarga Leng. Dia menelan ludahnya dan berkata, Saudari Guo, kamu dan kakak Leng sudah bertunangan. Bahkan ayahmu menyetujuinya. Mengapa kamu memberikan jaminan padanya? Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Ayahku menyetujui pertunangan itu karena itu miliknya satu-satunya pilihan. Mereka mengancam akan mencabut harta benda dan hak warisnya. Ditambah lagi, apa hubungannya pendapat ayahku dengan hidupku? Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan mendengus dan berkata dengan dingin. Leng Tong, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku telah salah menaruh kepercayaanku padamu karena aku cukup bodoh untuk percaya bahwa kamu adalah orang yang baik. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah yang terburuk, paling hina yang pernah ada. Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng adalah pewaris Grandmaster Leng Jianfeng. Dia dulunya adalah salah satu pengagum Guo Nuanuan, tetapi karena alasan tertentu, dia melakukan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yuan, kamu salah. Kami tidak memaksa ayahmu, dia berjanji kepadamu dengan sukarela. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong melipat tangan di depan dada dan menyeringai puas pada gadis itu. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menemukanmu di sini, di dalam kediaman keluarga Xie, bukan begitu? Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Wajah Guo Nuanuan memucat dan ternganga ke arah pemuda itu dengan tidak percaya. Guo Nuanuan, keluargamu tidak sekuat dulu. Benarkan? Leng Tong tersenyum dingin dan melanjutkan, keluarga Guo adalah salah satu dari 4 klan besar di Aula Naga. Namun, dengan mayat Raja Naga tergeletak di dalam lembah tanpa jalan kembali, dan Aula Naga diambang kehancuran, pengaruh keluarga Guo berkurang. Ayahmu adalah orang yang cerdas yang mencari keluarga Leng sebagai dermawannya sebelum musuh-musuhnya mengambil alih tulangnya.
Garis miring terbalik petik 2. Kehidupan menghilang dari wajah Guo Nuanuan seiring dengan berjalannya Leng Tong. Omong kosong. Raja Naga belum mati. Garis miring terbalik petik 2. Paman Xie menutupi dadanya dan berusaha mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Hehe, omong kosong katamu. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong tertawa terbahak-bahak. Kami melihat Raja Naga memasuki lembah tanpa kembali dengan mata kepala kami sendiri, dan dia telah berada di sana selama 1,5 tahun sekarang. Entah dia dibunuh oleh Chen Beixuan atau oleh elemen. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Leng Tong tercengang Guo Nuanuan dan Paman Xie. Keputusasaan dan keputusasaan merayapi wajah mereka. Huang Jin menghela nafas dan berkata, Saudari Guo, dunia telah berubah. Tanpa Raja Naga, anggota Aula Naga tidak memiliki kemudi dan tidak berdaya. Ayah saudara Leng Tong adalah salah satu Grandmaster paling kuat di Asia Tenggara, jadi dia adalah pilihan terbaik kita saat ini. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia menggigit bibir bawahnya saat dia memperkuat tekadnya. Nuanuan, aku berjanji jika kamu menikah denganku, aku akan menjamin keselamatan keluargamu. Bahkan pemimpin baru Dragon Hall harus bergantung pada ayahku untuk memerintah wilayahnya. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Leng Tong sedikit melembut dan mencoba untuk menenangkan gadis itu. Paman Xie menekan dadanya saat wajahnya menjadi semakin serius. Leng Tong masih muda tapi dia sudah jauh lebih kuat dari Paman Xie. Dia juga membawa beberapa kroni bersamanya dan mereka semua telah mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya kekuatan internal. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang besar di punggung mereka. Paman Xie bertaruh bahwa mereka adalah anggota unit elit Aula Naga, pisau peretasan. Dia mengakui bahwa peluang untuk mengalahkan musuh kuat ini sangat kecil. Ini hari yang baik untuk mati demi aku, tetapi Nona Guo harus melarikan diri ke sini. Garis miring terbalik petik 2. Dengan pemikiran itu, Paman Xie menarik napas dalam-dalam saat tekad dan keteguhan hati bersinar di matanya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. Siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati di dalam lembah tanpa jalan kembali? Garis miring terbalik petik 2. Suara itu mengagetkan semua orang. Mereka melihat ke arah pintu masuk dan melihat seorang pemuda Tionghoa berjalan masuk ke dalam kediaman sambil bergandengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya ada seorang pria berpenampilan terpelajar dengan pakaian biru. Pemandangan itu membuat semua orang lengah. Chen Beixuan dan Raja Naga. Apakah kalian berdua mati? Garis miring terbalik petik 2. Huang Jin tergagap. Guo Nuanuan menutup mulutnya karena tidak percaya saat sensasi menggembirakan mencengkeram hatinya. Ketakutan mengubah wajah Leng Tong sementara Paman Xie berjuang untuk berlutut dan bersujud dalam keadaan hampir ekstasi. Air mata menggenang di matanya saat dia berkata, senang bertemu denganmu lagi, Patriark leluhur. Tuhan memberkati Aula Naga. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Kamu boleh bangkit. Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan berkata dengan sigap. Ekspresinya yang tanpa ekspresi meningkatkan suasana di udara. Semua orang merasa jantungnya tercekat dan tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Raja Naga bisa dengan mudah membunuh siapapun di antara mereka dengan mudah, jadi sebaiknya mereka tetap diam. Xie Yan, sepertinya kamu mendapat lebih banyak masalah daripada aku. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tampak gembira dengan situasi ini. Dia mengamati sekelompok pria berpakaian hitam dan memperhatikan bahwa kemeja mereka memiliki lambang Aula Naga. Namun, para prajurit Aula Naga ini berdiri di belakang Leng Tong, berseberangan dengan Raja Naga. Master Sekte, saya minta maaf atas lelucon ini. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Xie Yan memerah karena malu. Dia membungkuk kepada Chen Fan dan berkata dengan penuh hormat, tolong izinkan saya mengakhiri omong kosong ini. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik. Hancurkan dirimu. Anda adalah penjaga sekte sehingga itu berarti Aula Naga juga merupakan bagian dari sekte Qiong Utara sekarang. Jika saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai, saya akan turun tangan juga. Chen Fan berkata dengan ringan sambil mengaitkan tangannya ke belakang. Xie Yan mengangguk dan melangkah maju untuk menatap tajam ke arah sekelompok pria di depannya. Sekelompok petarung tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit tulang punggung mereka dan Xie Yan telah mengeluarkan energi jiwanya pada mereka, langsung melumpuhkan para pejuang ini. Apa yang terjadi?
Saya pikir Raja Naga dan Chen Beixuan berselisih satu sama lain. Tapi tampaknya Raja Naga berada di bawah layanan Chen Beixuan sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan bingung dengan pergantian peristiwa. Bang, garis miring terbalik petik 2. Sebelum Xie Yan melakukan apapun pada kelompok pejuang, mereka semua berlutut untuk memohon nyawa mereka dengan suara gemetar. Tolong maafkan aku, Raja Naga. Tolong. Garis miring terbalik petik 2. Sebagian besar anggota Aula Naga belum pernah melihat Raja Naga secara langsung, tapi saat itu, mereka semua sudah menduga bahwa pria berbaju hitam itu adalah Raja Naga yang maha perkasa. Ayahmu, Leng Jianfeng juga mengabdi di Balai Naga. Nenek moyangmu telah bersumpah setia kepadaku secara langsung. Jadi jelaskan kepadaku mengapa kamu menyerang kediaman keluarga Xie dan mengambil keuntungan dari saudara dan saudari sektemu. Xie Yan bertanya perlahan. Aku, kata-kata tersangkut di tenggorokan Leng Tong. Kamu telah menyerang keluargaku dan mengkhianati Aula Naga. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum ada yang menyadari apa maksud Raja Naga, cahaya gelap keluar dari belakang Xie Yan dan jatuh ke leher Leng Tong. Dengan bunyi gedebuk, pewaris Grandmaster Malaysia itu langsung dipenggal. Ekspresi tidak percaya membeku di wajahnya bahkan dalam kematian. Para kroni Leng Tong sangat terguncang oleh perkembangan ini. Leng Tong adalah putra seorang Grandmaster dan pengguna pasukan internal yang kuat. Namun, dia dibunuh oleh Xie Yan bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Guo Nuanuan dan Xie Jintang sama-sama merasa lega setelah melihat kematian pemuda tersebut. Garis miring terbalik petik 2. Para pejuang Balai Naga lainnya bersujud kepada Raja Naga dan memohon, tolong jangan bunuh kami. Kami hanya mengikuti perintah keluarga Leng. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Pedang Peretas adalah pasukan elit yang hanya setia kepada Ketua Aula. Sejak kapan kamu menerima perintah dari Leng Jianfeng? Xie Yan mendengus. Pada saat itu, Chen Fan akhirnya menyadari bahwa pedang besar diikatkan pada punggung para prajurit ini. Dia bertaruh bahwa Hacking Blades adalah kekuatan elit di Dragon Hall yang mirip dengan bulan gelap dari Sekte Hong. Para Dragon Hall Warriors saling memandang dengan ketakutan tanpa menjawab pertanyaan itu. Leng Jianfeng tidak pernah dekat dengan pusat kekuasaan Aula Naga. Badan pengurus Aula Naga adalah Dewan 4 Klan. Tanpa keputusan bulat dari keempat klan, tidak ada yang bisa memerintahkan Hacking Blades untuk melakukan perintah mereka. Ceritakan padaku apa yang terjadi saat aku pergi. Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan berkata dengan tenang. Ya, garis miring terbalik petik 2. Para prajurit tidak punya pilihan selain memberitahu dia detailnya. Baru setelah para murid Dragon Hall selesai berbicara, Chen Fan dan Xie Yan menyadari betapa banyak yang telah berubah di Dragon Hall dalam 1,5 tahun terakhir. Hanya beberapa bulan setelah Xie Yan menghilang ke lembah tanpa jalan kembali, murid-muridnya yakin bahwa dia sudah mati. Dragon Hall mampu mempertahankan penampilan mereka pada awalnya, tetapi seiring dengan semakin banyaknya Immortal State Warriors yang muncul ke dunia, mereka merasakan tali pengikat di leher mereka semakin erat. Tanpa perlindungan dari pejuang negara abadi. Setahun yang lalu, banyak faksi di Asia Tenggara tiba di Dragon Hall dan menuntut penarikan agennya dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Aula Naga menolak tuntutan mereka dan pertempuran pun segera terjadi. Dragon Hall memiliki lebih dari setengah lusin Grandmaster di kantor pusatnya dan masih banyak lagi di seluruh Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia tidak takut untuk melawan. Namun keterlibatan Raja Gong Tao telah mengubah segalanya. Dia telah menarik permadani dari bawah Dragon Hall dengan membunuh salah satu super overlord terkuatnya. Tidak sampai di situ saja, Kepala Pendeta dari Kuil Dewa Laut di Indonesia juga memanggil tsunami mematikan ke pangkalan militer Dragon Hall, yang secara signifikan melemahkan kekuatan Dragon Hall. Sialan Daxin dan Sohabi itu. Xie Yan menggeram setelah dia mengetahui apa yang terjadi. Kemarahan dalam suaranya membuat anggota Hacking Blade merinding. Siapakah kedua pria itu? Chen Fan mengerutkan alisnya. Chen Fan berasal dari Tiongkok, jadi dia tidak yakin dengan situasi di Asia Tenggara. Raja Gong Tao adalah Daxin, dan dia adalah paman dari raja yang berkuasa di Thailand saat ini. Dia adalah guru Gong Tao yang ulung dan dianggap sebagai penjaga keluarga kerajaan Thailand. Tanpa dia, keluarga kerajaan pasti sudah binasa di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Xie Yan menjelaskan,
Sohabi adalah seorang pendeta dari Indonesia, yang mengaku sebagai Nabi Dewa Laut. Saya melawannya bertahun-tahun yang lalu ketika saya mundur dari Tiongkok ke Asia Tenggara dan membuatnya bertekuk lutut. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan berjalan kembali, gencatan senjata yang telah kami berdua tanda tangani. Apakah itu normal? Dia mematuhi perjanjian itu ketika kamu masih hidup, tetapi begitu dia mengetahui bahwa kamu sudah mati, perjanjian itu hanyalah selembar kertas. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Aku telah pergi selama 1,5 tahun, tapi sudah banyak pejuang negara abadi yang muncul di dunia ini. Chen Fan tidak tahu bahwa kemenangannya melawan 3 pejuang negara abadilah yang membuat prajurit negara abadi lainnya gelisah. Apa yang terjadi setelah itu? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dragonhall adalah faksi yang perkasa dan dapat bertahan melawan kekuatan gabungan dari semua faksi Asia Tenggara lainnya. Namun, keterlibatan 2 pejuang negara abadi telah mengubah keseimbangan pertempuran. Nasib Dragonhall berada di ujung tanduk, dan bahkan keterlibatan militer Singapura pun tidak dapat menyelamatkan mereka karena faksi-faksi lain juga mempunyai kekuatan militer di negara mereka. Hasil akhir dari semua itu adalah mundurnya Dragonhall dari Asia Tenggara kembali ke Singapura. Anda seharusnya aman di Singapura dengan perlindungan militer, jadi mengapa Anda mendengarkan Leng Jianfeng? Siapakah, Tuan, yang disebutkan oleh Leng Jianfeng? Xie Yan bertanya dengan dingin. Kapten dari Hacking Blade berlutut dan menjelaskan. Saat kami dipukul oleh lawan kami, seseorang bernama Wu Guanchao datang ke markas. Dia adalah pejuang negara abadi dan juga orang Tiongkok. Dia memberitahu kami bahwa dia bisa melindungi kami dari Raja Gong Tao dan Pendeta Dewa Laut jika kami menyerah padanya. Keluarga Wu adalah orang pertama yang mendukung usulan tersebut. Kemudian 4 keluarga lainnya mengikuti. Tuan Wu Guanchao kemudian menjadi penguasa de facto Balai Naga. Kapten dari Hacking Blades bergetar tak terkendali saat dia berbicara. Xie Jintang mulai menangis. Wu Guanchao menuntut kepatuhan penuh dari semua orang. Tuan keluargaku berbicara menentangnya dan dibunuh di tempat. Dia mengatakan kematian itu adalah untuk membalas dendam atas kejahatan yang telah kamu lakukan padanya. Setelah itu, dia telah mengubah keluarga Xie menjadi pertumpahan darah. Hanya saya dan beberapa orang lainnya yang selamat dari pembantaian itu. Tolong, leluhur, tolong bantu kami. Xie Jintang melakukan kowtow dengan sungguh-sungguh. Chen Fan menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan. Dia berpendapat bahwa Dragonhall tidak punya pilihan. Saat berada di bawah serangan 2 pejuang negara abadi, mereka sangat membutuhkan perlindungan baru. Namun, Chen Fan terkejut dengan sedikit perlawanan yang dilakukan keempat keluarga Dragonhall. Wu Guanchao, itu dia. Cahaya gelap muncul di mata Xie Yan. Apakah kamu kenal dia? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dulunya adalah orang paling berkuasa di Asia Tenggara, seorang jenderal brilian dari keluarga Wu. Keluarga Wu dulunya adalah salah satu dari 3 keluarga terhebat di Selat Malaka. Wu Guanchao telah menantang saya ketika saya pertama kali tiba di Asia Tenggara, tapi dia dikalahkan olehku. Dia telah menghilang sejak saat itu dan keluarga Wu kemudian menjadi salah satu rakyatku yang paling setia. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul saat ini untuk membantai kerabatku. Xie Yan berkata dengan seringai dingin di wajahnya. Pantas saja keluarga Wu menyerah begitu cepat padanya, tapi kebingungan melintas di wajah Xie Yan. Saat aku bertarung dengannya 60 tahun yang lalu, Wu Guanchao baru mencapai puncak keadaan transenden. Aku tidak pernah mengira dia akan mencapai keadaan abadi hanya dalam waktu 60 tahun. Ada yang tidak beres. Ditambah lagi, mengapa keluarga Li tidak dan keluarga Guo melakukan perlawanan? Saya pikir dia telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Pikiran itu memunculkan ekspresi serius di wajah Xie Yan. Daxin, Sohabi dan Wu Guanchao semuanya adalah pejuang negara abadi. Meskipun budidaya Xie Yan telah meningkat pesat saat dia tinggal di lembah, dia tidak yakin bahwa dia bisa menangkis kekuatan gabungan dari ketiganya. Jangan khawatir, aku akan membantu. Lagi pula aku tidak punya masalah mendesak apapun saat ini. Kata Chen Fan. Terima kasih, Master Sekte. Wajah Xie Yan mekar dan dia membungkuk pada Chen Fan. Xie Yan mungkin tidak bisa menangani 3 pejuang negara abadi pada saat yang sama, tetapi Chen Fan dapat dengan mudah memusnahkan pejuang negara abadi jika dia mau. Setelah menghabiskan 1,5 tahun bersama Chen Fan, Xie Yan tahu bahwa Chen Fan tidak terkalahkan melawan siapapun yang bukan dewa tingkat bumi.
Setelah menyelesaikan beberapa pertanyaan lagi dengan anggota Hacking Blade, Xie Yan mendengus dan berkata, "Sebagai prajurit, adalah tugasmu untuk mematuhi perintahmu, jadi aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Jangan mengecewakanku lagi, kalau tidak, kematian adalah satu-satunya pilihanmu." "Terima kasih, Raja Naga. Kami tidak akan mengecewakanmu." Para anggota pisau peretas sangat gembira dan mereka bergegas untuk bersujud kepada Xie Yan. Huang Jin dan yang lainnya meringkuk di sudut, hampir tidak berani mengeluarkan suara apapun. Baik Chen Fan maupun Xie Yan tidak peduli untuk memperhatikan dia atau ahli waris kaya Malaysia lainnya. Mereka adalah umpan meriam. "Sekte Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Xie Yan bertanya. "Mari kita pergi ke Singapura untuk bertemu dengan tamu kita. Kita harus berhati-hati agar tidak mengganggu Wu Guanchao. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri sebelum kita menemuinya," kata Chen Fan. Xie Yan menganggap kata-kata Chen Fan tepat sasaran. Seorang pejuang negara abadi yang berada di tempat terbuka tidak sekuat yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Itulah mengapa Chen Fan bersikeras membunuh leluhur Sekte Hong selama pertempuran di lembah tanpa kembali. Keluarga Xie memerintahkan pisau peretasan untuk menutup seluruh kediaman keluarga Xie dan menyita perangkat telekomunikasi semua orang. Huang Jin dan Guo Nuan harus tetap tinggal di kediaman tersebut sampai pemberontakan dapat diatasi. Semua orang tahu hari-hari Wu Guanchao hanyalah angka ketika mereka melihat Chen Fan dan Xie Yan kembali. Betapapun kuatnya Wu Guanchao, dia bukan tandingan Chen Beixuan yang perkasa. "Tuan Chen, bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Ayah saya juga ada di Singapura dan saya mengkhawatirkannya." Guo Nuan mendatangi Chen Fan dan memohon. "Kenapa harus saya?" Chen Fan melirik putri yang dingin dan menyendiri itu. "Aku." Guo Nuan mengertakkan gigi dan menelan harga dirinya. "Aku mohon dengan sangat." Guo Nuan tidak pernah memohon apapun kepada siapapun dan kata-kata itu terasa pahit dan asam di mulutnya sekarang. "Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana." Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memulai. Wajah Guo Nuan berubah warna dan tiba-tiba, dia berteriak sekuat tenaga. "Chen Beixuan, saya punya jet pribadi di kota Pontianak. Saya bisa memberi Anda tumpangan agar Anda tidak membuat keluarga Wu waspada." Pesawat pribadi. Chen Fan dan Xie Yan berhenti dan kemudian saling memandang. Jika mereka bisa terbang langsung ke Singapura, mereka bisa dengan mudah menghindari pos pemeriksaan Dragon Hall di portal bandara umum. Ditambah lagi, pesawat pribadi bisa dinaiki kapan saja, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi penundaan penerbangan. "Dia benar, Tuan Chen. Pesawat itu berada di bawah naungan keluarga Guo, saya rasa hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan di Balai Naga." Xie Jintang berkata pelan. "Baiklah kalau begitu." Chen Fan mengangguk. Dia mengakui bahwa menggunakan jet pribadi memang merupakan metode paling nyaman dan rahasia untuk menyelinap ke Singapura untuk memperingatkan Wu Guanchao. Begitu mereka mendarat di Singapura, peluang Wu Guanchao melarikan diri adalah nol. Melihat Chen Fan dibujuk, wajah Guo Nuan akhirnya melembut. Begitu mereka menaiki jet pribadi keluarga Guo, mereka langsung terbang menuju Selat Malaka. Tidak lama kemudian permata Selat Malaka, negara kota Singapura, muncul di cakrawala. Negara kota Singapura memiliki jutaan penduduk di wilayah seluas 700 km persegi. Penduduknya sebagian besar adalah keturunan Tionghoa. Pada tahun 80-an, Indonesia merupakan salah satu dari 4 macan Asia dan hingga hari ini, Indonesia masih menjadi pusat perekonomian dan transportasi maritim dunia yang paling penting karena penguasaannya atas Selat Malaka. Markas besar Dragon Hall terletak tepat di pinggiran kota di gedung pencakar langit bernama The Dragon Plaza. Pencakar langit 70 lantai ini adalah gedung tertinggi di Singapura. Ia naik 300 meter ke udara dan menembus langit seperti pedang tajam. Kehadirannya yang sangat besar membuat semua bangunan di dekatnya terlihat kerdil. Berderit, sebuah Gulfstream G650 mendarat di landasan Bandara Internasional Singapura. Seorang gadis dengan kecantikan sedingin es yang menakjubkan dengan anggun muncul dari pesawat. Gadis itu mengenakan kacamata hitam besar berwarna kopi dan jaket krem. Mengenakan celana jeans yang sangat pas dan sepasang sepatu bot koboi, dia tampak berwibawa dan percaya diri seperti biasanya. Sekelompok besar penjaga mengikuti gadis itu, bersembunyi di antara mereka adalah Chen Fan dan Xie Yan yang menyamar. "Master Sekte, apakah Anda yakin Wu Guanchao ada di Singapura?"
Xie Yan meminta Chen Fan menggunakan energi jiwanya. Para pejuang negara abadi sangat tanggap terhadap energi jiwa. Mereka dapat dengan cepat merasakan kehadiran pejuang negara abadi lainnya di sekitarnya. Biasanya dianggap sebagai penghinaan bahkan jika masuk tanpa izin ke wilayah pejuang negara abadi lainnya, jadi Xie Yan tidak memproyeksikan energi jiwanya untuk mencari targetnya. Dia seharusnya ada di sini. Tapi ada yang tidak beres dengan kehadirannya. Aku tidak ingin memperingatkannya, jadi aku tidak akan mengganggunya terlalu keras. Chen Fan berkata dengan tenang. Kehendak ilahinya jauh lebih kuat daripada energi jiwa. Namun, pejuang negara abadi masih bisa merasakan kehadirannya ketika jaraknya terlalu dekat. Ayo pergi ke The Dragon Plaza. Armada SUV Mercedes-Benz hitam telah berbaris di luar bandara, menunggu kedatangan mereka. Begitu Guo Nuan memberi mereka izin, para pengawal masuk ke dalam mobil dan pergi. Chen Fan dan Xie Yan sama-sama naik kendaraan yang sama dengan Guo Nuan. Begitu pintu ditutup, Guo Nuan melepas kacamata hitamnya dan mengibaskan bulu matanya. Apa rencananya? Senjata berkobar, serangan menjepit atau kita akan menarik mereka keluar? Tidak ada, kami, hanya aku dan Xie Yan. Kamu tidak ikut dengan kami. Chen Fan menjawab dengan bingung. Kemarahan Guo Nuan akan berkobar, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya begitu dia ingat bahwa Chen Fan adalah penguasa pembunuh. Dia mengubah nada suaranya dan berkata, saya dapat membantu menemukan Wu Guanchao untuk Anda. Saya dari cabang keluarga Guo Singapura, saya dapat mengetahui di mana Wu Guanchao dengan mudah. Terima kasih, tapi tidak. Dia ada di dalam The Dragon Plaza, itu, aku sudah tahu. Aku hanya tidak terbiasa dengan kehadirannya dan tidak yakin apakah itu benar-benar dia. Chen Fan mengerutkan alisnya, sebaiknya kita langsung menyerang. Kamu bisa menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada Wu Guanchao. Xie Yan berkata dengan tenang. Xie Yan memenuhi reputasinya sebagai seorang veteran pejuang negara abadi. Dia sedikit terkejut pada awalnya dengan kejadian ini, tapi sekarang, dia sudah menenangkan diri. Armada dengan cepat sampai di The Dragon Plaza. Menjadi markas besar Aula Naga, keamanan di sini sangat ketat. Terdapat pos pemeriksaan setiap 100 meter, masing-masing dijaga oleh tentara berseragam hitam dengan lambang naga. Chen Fan bahkan memperhatikan beberapa pengguna pasukan internal di antara para prajurit. Saya dari keluarga Guo dan saya di sini untuk bertemu ayah saya, Guo Shoukang. Guo Nuan berbicara melalui jendela yang terbuka. Guo Shoukang adalah salah satu pemimpin keluarga Guo. Guo Nuan telah mengunjungi Dragon Hall beberapa kali bersama ayahnya, jadi namanya terdaftar di sistem keamanan. Dia diizinkan masuk ke dalam gedung hanya dengan 2 tamu, Chen Fan dan Xie Yan. Di sini sangat indah. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan berjalan masuk ke dalam gedung. Dia telah menggunakan penyamaran berusia 16 tahun sementara Xie Yan mengenakan penyamaran seorang pelayan tua yang didukung firasat. Kami membayar mahal untuk semua ini. Banyak temanku yang bertarung bersamaku sudah mati, tapi mereka telah meletakkan fondasi untuk Dragon Hall di Asia Tenggara. Aku tidak tahan membayangkan seseorang dari dalam membongkar semua yang kami miliki, berjuang dan mati untuk itu. Xie Yan berseru dengan keras. Bukankah itu Guo Nuan? Kenapa kamu ada di sini? Ah, kurasa kamu akhirnya setuju untuk menjadi menantu perempuanku. Sekelompok pria muncul dari gedung segera setelah rombongan Chen Fan melewati keamanan. Seorang pria parubaya tiba-tiba berbicara dengan keras kepada Guo Nuan. Chen Fan mengetahui bahwa pria tersebut adalah Grandmaster dari Malaysia, Leng Jianfeng. Namun, Leng Jianfeng tidak bisa melihat melalui penyamaran Chen Fan dan Xie Yan, sebaliknya, dia menatap Guo Nuan dengan senyuman hangat. Senang bertemu denganmu, Paman Leng. Guo Nuan menjawab dengan anggukan menyendiri. Seseorang di antara rombongan Leng Jianfeng tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia memucat dan menjerit tertahan. Ayah, Nuan, kamu akhirnya kembali. Penyesalan dan rasa malu tertulis di seluruh wajah Guo Shoukang. Tanpa persetujuannya, Leng Tong tidak akan pernah bertunangan dengan Guo Nuan. Namun, masa depan keluarganya dipertaruhkan, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk klannya meskipun itu berarti menjual putrinya. Emosi yang rumit dan kuat bergolak di dalam diri Guo Nuan saat dia memelototi ayahnya. Waktu yang tepat. Saya baru saja berdiskusi dengan Paman Leng tentang pernikahan Anda. Seperti yang Anda ketahui,
pengawas Balai Naga yang baru menghadapi beberapa tantangan untuk mengembalikan keadaan setelah pergantian kepemimpinan. Paman Leng cukup baik untuk mengamankan dua posisi di Kaukus Dragon Hall untuk Anda dan tunangan Anda. Ini kesempatan bagus untuk Anda. Mata Guo Shoukang melirik ke kiri dan ke kanan, tapi suaranya tegas. Nuan, tolong jangan salahkan ayah. Lagi pula kamu akan menikah cepat atau lambat, dan bukan berarti Leng Tong tidak cukup baik untukmu. Pernikahanmu bisa membawa kita lebih dekat dengan keluarga Leng, dan juga dengan keluarga Leng. Pengawas baru, selamat. Kecantikan Nuan yang terkenal hanya bisa ditandingi oleh bakat luar biasa Leng Tong dalam seni bela diri. Ini adalah pasangan yang dibuat di surga dan merupakan tanda bahwa keluarga Leng akan menjadi terkenal di Aula Naga. Memang benar, pastikan kamu mengundang kami ke pesta pernikahan. Banyak pemimpin Balai Naga memberi selamat kepada mereka atas pernikahan tersebut. Ada juga beberapa orang yang menatap Guo Nuan dengan cemburu, berharap putri mereka bisa semenarik dirinya. Leng Jianfeng dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan baru-baru ini dan menjadi orang ketiga di komando tepat di sebelah Hall Master dan Lord Li. Guo Shoukang tersenyum dan berterima kasih kepada semua orang atas berkah mereka. Meskipun dia salah satu, jika bukan orang terkaya di Malaysia, dia bukanlah siapa-siapa di mata para pemimpin Dragon Hall. Hati Guo Nuan tenggelam ke dasar ketika dia melihat kepengecutan ayahnya. Leng Jianfeng mengangguk sambil tersenyum puas. Sementara itu, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Di mana anakku, Leng Tong? Tiba-tiba, Leng Jianfeng mendengar suara yang menggelegar. Saya tidak pernah tahu bahwa Dragon Hall memiliki pengawas. Kerumunan orang terkejut dan mereka melihat ke arah pembicara, hanya untuk menemukan seorang pelayan tua mengenakan pakaian biru. Siapa kamu? Jaga sopan santunmu, Pak Tua. Salah satu pemimpin Dragon Hall menegur lelaki tua itu karena interupsinya. Wajah Leng Jianfeng juga berkerut dan berkata, Nuan, kamu harus mengajari pelayanmu sopan santun. Pengawas Wu adalah pemimpin baru Aula Naga. Jika lelaki tua ini terus menggonggong pada kita, aku harus memaksanya untuk tutup mulut. Petik 2. Baiklah, Nuna, suruh dia mengurus urusannya sendiri. Ayah Guo Nuan bergegas masuk. Guo Shoukang berdiri diam, tapi matanya dipenuhi kekecewaan. Tiba-tiba, semua orang menyaksikan lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Leng Jianfeng, kamu mengecewakanku. Saudara Leng telah bertarung dengan gagah berani bersamaku dan mengorbankan nyawanya demi Aula Naga. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga heroikmu. Siapa kamu? Wajah Leng Jianfeng berubah saat dia menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Lihat sendiri, Xie Yan berkata sambil menegakkan punggungnya. Li Paala. Tulangnya patah saat tubuhnya memanjang. Kulit, yang kendur kembali menjadi kencang dan berwarna, mengubah lelaki tua itu menjadi lelaki paruh baya yang tampak terpelajar. Tuan Naga, para pemimpin Aula Naga sangat terkejut begitu Xie Yan mengungkapkan dirinya. Leng Jianfeng sangat terguncang dan ternganga menatap Raja Naga dengan sangat tidak percaya. Apakah kamu tidak mati di lembah tanpa jalan kembali? Leng Jianfeng bertanya dengan suara gemetar. Saya telah hidup selama 100 tahun, dan tidak akan mati begitu saja. Xie Yan mendengus saat cahaya gelap bersinar di matanya. Leng Jianfeng, kamu telah mengkhianati Dragon Hall, dan kematian adalah hukuman terakhirmu. Tidak, Leng Jianfeng menjerit dan mundur. Dia berputar dan zigzag melintasi lorong dengan kecepatan kilat. Membunuh. Xie Yan mendengus. Bila ki gelap muncul dari punggungnya, melengkung melintasi lorong dan mendarat tepat di atas kepala Leng Jianfeng, memotongnya dari lehernya. Leng Jianfeng bahkan berusaha memblokir serangan itu, tapi dia terlalu lambat. Bang! Mayat Leng Jianfeng terjatuh ke lantai dengan keras. Seorang Grandmaster negara Transcendent mati dalam sekejap mata. Pahda, para pemimpin Aula Naga berlutut dan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani bertatapan dengan Raja Naga yang perkasa. Xie Yan nyaris tidak melirik mereka sekilas. Dia terbang ke langit, melukiskan seberkas cahaya terang di awan putih sambil berteriak, Wu Guanchao, keluar dan temui kematianmu. Xie Yan telah mencapai tahap awal Laut Ilahi, jadi suaranya menembus langit dan terdengar dari jarak bermil-mil. Debu sudah berjatuhan, oleh karena itu kebanyakan orang menjalani kehidupan mereka di dalam rumah mereka. Ukuran The Dragon Plaza yang sangat besar juga meredam suaranya, jika tidak, seluruh kota yang tidak jauh dari The Dragon Plaza akan mendengar suara Xie Yan. Siapa itu? Siapa yang berani memanggil pengawas dengan namanya?
Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menantang Dragonhold. Di mana penjaganya? Di mana pisau peretasnya? Tangkap orang itu sekarang juga. Suara Xie Yan mengejutkan semua orang di dalam The Dragon Plaza. Mendering, seseorang membuka jendela dan melihat seorang pria berpakaian hitam melayang di udara. Dia berdiri di puncak dunia dengan latar belakang laut berkilauan tempat bulan perlahan terbit. Pemandangan itu memberi orang ilusi bahwa Xie Yan adalah makhluk abadi yang tinggal di bulan. Dia adalah pria yang membuka jendela terkejut dengan apa yang dilihatnya. Teman-temannya yang berdiri di sampingnya berseru tak percaya. Tuan Naga, kerumunan di dalam gedung mulai bergembira begitu mereka mendengar nama itu. Tuan Naga sudah kembali, benarkah? Cari sendiri. Terkutuklah aku jika itu bukan Raja Naga. Ya, memang benar, saudara dan saudari, Tuan kita yang sebenarnya, akhirnya kembali. Banyak orang berseru kegirangan, lebih banyak lagi orang yang berlutut di tanah dan bersujud kepada Xie Yan saat air mata mengalir di pipi mereka. Ada lebih dari 100 penjaga di dalam The Dragon Plaza, dan masing-masing dari mereka memandang ke langit ke arah pria berpakaian hitam dengan emosi yang kuat. Orang itu telah mendominasi Singapura selama ratusan tahun, sehingga kekuasaannya tidak dapat dengan mudah digantikan oleh Wu Guanchao yang baru berkuasa beberapa bulan. Raja Naga, Guo Shoukang tercengang dengan wahyu tersebut. Dia tergagap sambil ternganga melihat kejadian yang luar biasa. Ayah, kamu salah. Guo Nuanuan menatap ayahnya sekilas lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan kepada seorang ayah yang rela menukar putrinya sebagai komoditas demi keamanan dan kekayaan. Bahkan jika dia memang Raja Naga, bukan berarti pengawas Wu dikalahkan. Pengawas Wu memiliki banyak pendukung. Wajah Guo Shoukang menjadi gelap dan membantah. Guo Nuanuan menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Kemudian dia melirik ke arah pemuda di sampingnya dan berpikir dalam hati, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Bahkan para pejuang negara abadi pun tidak. Tiba-tiba, beberapa Grandmaster menerobos jendela dari dalam gedung dan berlutut di hadapan Raja Naga. Selamat datang kembali, Tuan Naga. Di antara mereka ada setengah lusin Grandmaster, selusin pengguna pasukan internal. Mereka membentuk tulang punggung organisasi. Chen Fan mengangguk sedikit setelah dia melihat sekelompok pria ini. Jelas sekali bahwa Wu Guanchao kesulitan mengekang para pejuang yang kuat ini. Jika tidak, dia tidak perlu bergantung pada orang asing seperti Leng Jianfeng untuk menjalankan organisasi. Wu Guanchao, tunggu apa lagi, keluarlah sekarang. Xie Yan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menatap bangunan itu. Kemunculan Xie Yan saja sudah cukup untuk menanamkan kembali kesetiaan di hati para pembelot. Dia telah membunuh asisten paling terpercaya Wu Guanchao, dan saat itu, dia bertarung sendirian. Hehe. Aku tidak pernah mengira kamu akan selamat dari lembah tanpa jalan kembali. Kilatan cahaya muncul di atas The Dragon Plaza, menerangi langit malam yang gelap dan suram. Seorang pria dengan wajah cemberut muncul di langit. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang mengeluarkan percikan api dari waktu ke waktu. Dia harus menjadi ahli dalam seni guntur. Pria parubaya ini adalah Wu Guanchao, pewaris keluarga Wu yang sangat berbakat. Wu Guanchao, apa maksudnya ini? Aku telah memperlakukan keluargamu dengan baik, bukan? Mengapa kamu menggunakan kekerasan seperti itu terhadap keluarga Xie? Xie Yan bertanya. Xie Yan, kamu telah merampas kekayaan dan kekuasaan keluarga Wu, dan melukaiku dengan parah. Bagaimana aku bisa melupakan kejahatan seperti itu? Ini hanyalah awal dari penderitaanmu. Wu Guanchao berkata dengan nada mengejek. Kalau begitu, jangan buang-buang napas, temui kematianmu. Xie Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan memulai seni pedang. Pedang eboni yang diikatkan di punggungnya tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya gelap ke arah Wu Guanchao. Xie Yan masih baru dalam budidaya pedang, dan dia juga tidak punya waktu untuk menyelesaikan pembuatan pedang terbangnya menggunakan darahnya seperti yang dilakukan Lin Langya. Oleh karena itu, dia terpaksa menggunakan bilah kayu sebagai wadah kekuatannya. Meskipun bilahnya terbuat dari kayu, bilahnya dibuat oleh Chen Fan sendiri dan sama mematikannya dengan sayap berbulu. Mendering, petir menyambar di udara, saat itu gelap dan pijar pada saat yang bersamaan. Wu Guanchao memasang wajah tegang dan meninju lawannya. Tinjunya mengirimkan getaran ke udara dan menimbulkan kilatan putih yang tak terhitung jumlahnya di sekitar buku-buku jarinya. Itu menabrak pedang terbang dengan kecepatan luar biasa. Bang!
Dampaknya sedikit mengguncang tubuh Xie Yan, tetapi Wu Guanchao terkesiap oleh serangan itu dan harus mundur beberapa puluh meter. Semua orang sudah tahu siapa pemenangnya hanya setelah satu putaran serangan. Mustahil, kenapa kamu jauh lebih kuat hanya dalam 1,5 tahun? Wu Guanchao terkejut dengan kekalahannya. Dia yakin bahwa Xie Yan telah bertarung melawan Chen Fan dan tanpa menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan Xie Yan mengejutkannya. Sekarang mati. Dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya yang sedingin batu, Xie Yan memulai seni lain dan memanggil 3 bilah. Bilah-bilah ini dengan cepat memperoleh bentuk jasmani dan terbang menuju sasarannya dengan peluit nada tinggi. Aduh, masing-masing aura pedang memiliki panjang beberapa meter, dan kekuatan gabungan dari ketiga bilah ini sama kuatnya dengan 3 lin. Langya, ini adalah salah satu teknik dalam seni pedang 9 pengabaian yang disebut seni menggandakan aura pedang. Pada level tertingginya, seseorang dapat membentuk aura 9 bilah dari 1 bilah. Namun, sangat sulit untuk mencapai pencapaian tingkat tinggi seperti itu. Penggarap agung telah menciptakan seni versinya dengan menggunakan 9 bilah, bukan hanya 1. Kabum, wajah serius Wu Guanchao menjadi gelap saat petir yang mengelilinginya menjadi gelisah. Kekuatan petir yang mematikan mendesis di sekujur tubuhnya, menunggu perintahnya. Setiap serangan yang dia lontarkan pada lawannya membawa energi listrik dalam jumlah tak terukur yang dapat membuat makhluk hidup berkeping-keping. Wu Guanchao berlatih seni 5 tinju guntur, yang berasal dari sekte guru surgawi. Rumor mengatakan bahwa guru surgawi yang tidak disebutkan namanya telah memadukan seni bela diri dengan seni guntur dan menciptakan seni 5 tinju guntur yang unik. Hal ini mengharuskan kultivator untuk mengikuti kultivasi ganda mantra dharma dan seni bela diri, tetapi manfaatnya adalah kultivator dapat menggunakan mantra guntur saat dia melakukan pertempuran fisik yang intens. Tidak perlu berhenti sejenak dan merapal mantra apapun karena serangan fisik secara alami membawa kekuatan mantra. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana Wu Guanchao mempelajari seni canggih ini. Bang, bang, bang. Wu Guanchao melepaskan 3 serangan balik pada masing-masing aura 3 bilahnya. Tubuhnya bergetar hebat setelah setiap benturan, dan setelah benturan ketiga, Wu Guanchao kehabisan napas. Namun, pertahanannya tampaknya tidak menghentikan aura pedang tersebut, karena 3 energi mematikan itu menyerang Wu Guanchao segera setelah mereka mendapatkan kembali arah dan kecepatannya. Sialan, apa yang terjadi saat dia pergi? Kupikir dia menggunakan serangan gelombang suara, dan sejak kapan dia belajar menggunakan pedang terbang. Aku bukan tandingannya kecuali aku bisa mencapai level guntur surgawi. Wu Guanchao berseru dalam benaknya. Seni 5 tinju guntur memiliki 5 tingkatan, langit, bumi, awan, air, dan bela diri. Dia telah mencapai level kedua terakhir, Earth Thunder. Dia diberitahu bahwa begitu dia mencapai surga guntur, dia bisa memanfaatkan kekuatan surga dan menjadi tak terkalahkan. Ini adalah momen hidup dan mati, aku harus mencobanya. Wu Guanchao mengertakkan giginya saat dia mendapatkan lebih banyak tekad. Angin bertiup kencang, membawa awan gelap besar ke arah daratan dari laut, dan badai pun datang. Bahkan saat Wu Guanchao meninju salah satu blade aura dengan keras, menjatuhkannya ke samping, dia memulai sebuah seni dan memanggil petir yang zigzag dari awan gelap ke tanah. Merusak, Wu Guanchao menerima kekuatan terberat dari sambaran petir, memaksa pikirannya untuk menerima rasa sakit saat kekuatan alam yang tak henti-hentinya mengisi energinya. Lalu dia meninju. Ledakan, peduli dengan kekuatan mematikan dari sambaran petir, tinjunya meraung seperti naga saat melintasi medan perang menuju Xie Yan. Wajah Xie Yan sedikit menegang saat dia menyesuaikan taktiknya. Dia menggabungkan aura 3 bilah menjadi satu, menjadikannya sama mematikannya dengan pedang yang melukai tubuh Chen Fan. Pergi, dengan lambaian tangan, aura pedang itu bertabrakan dengan tinju petir. Kotoran, banyak Grandmaster dari Dragon Hall tercengang saat melihat seni petir Wu Guanchao. Hanya guru surgawi yang bisa mengeluarkan begitu banyak energi saat menggunakan segel guntur. Kuharap Raja Naga bisa melakukannya. Guo Nuan berkata dengan gugup. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia seharusnya mampu menangani pejuang negara abadi tahap awal. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan. Perhatiannya bukan pada pertempuran, sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke laut yang bergolak di kejauhan. Laut yang tenang tiba-tiba menjadi ganas dengan ombak besar yang menggerogoti bibir pantai. Siapa itu?
Guo Shoukang melirik Chen Fan dengan cemas dan kemudian dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran. Kabum! Suara yang memekakkan telinga telah mengumumkan hasil pertarungan antara Xie Yan dan Wu Guanchao. Xie Yan berdiri dengan gagah di udara, lipatan longgar kemejanya berkibar melawan angin. Sementara itu, tubuh Wu Guanchao hangus, dan Blade Qi juga meninggalkan luka dalam di bahunya. Jelas sekali bahwa Raja Naga telah memenangkan babak ini. Salam kepada Raja Naga yang perkasa. Banyak anggota Aula Naga berteriak sekuat tenaga. Energimu habis. Terimalah kematianmu sekarang. Xie Yan memulai seni pedang sekali lagi. Cahaya gelap keluar dari bilah kayu hitam dan menyinari gerimis tipis yang mulai turun. Wajah Wu Guanchao berubah warna, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar naif untuk berpikir bahwa aku akan berjuang sendirian? Kita telah hidup cukup lama untuk mengetahui pentingnya kehati-hatian, bukan? Maksudmu, wajah Xie Yan sedikit memucat. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di laut jauh. Bayangan itu panjangnya lebih dari belasan meter dan berbentuk ular piton besar. Seorang tetua berambut putih duduk di atas ular piton itu dan dia diapit oleh seorang wanita berambut panjang. Sudah lama tidak bertemu, saudara Xie. Tetua berambut putih itu tersenyum. Daxin, Raja Gong Tao dan Sohabi, utusan Dewa Laut. Cahaya dingin muncul di mata Xie Yan. Keheningan mematikan tiba-tiba menyelimuti The Dragon Plaza. Raja Gong Tao dan Nabi Dewa Laut muncul. Mereka berdua sama kunonya dengan Raja Naga. Xie Yan berada dalam bahaya besar jika dia harus menghadapi mereka bertiga secara bersamaan. Raja Gong Tao dan Pendeta Dewa Laut keduanya adalah pejuang negara abadi yang veteran. Sebelum Xie Yan muncul, mereka telah mendominasi seluruh Asia Tenggara. Xie Yan akhirnya tiba di Asia Tenggara dan membuat keduanya bertekuk lutut. Mereka telah menunggu beberapa dekade untuk membalas dendam dan akhirnya menemukan kesempatan. Tiga pejuang negara abadi. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat. Seorang Grandmaster dari Dragon Hall bergumam pada dirinya sendiri. Grandmaster lainnya ketakutan dengan pertempuran yang akan datang. Membunuh pejuang negara abadi manapun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan Lin Suming dan Ye Qinchang tidak dapat menjamin untuk membunuh pejuang negara abadi. Sebagian besar alasan di balik ketenaran Chen Fan adalah kemampuannya untuk membunuh pejuang negara abadi. Namun, menghadapi tiga pejuang negara abadi pada saat yang sama adalah cerita yang sangat berbeda. Mereka bahkan tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk melarikan diri menggunakan jiwa ilahi. Saudara Xie, kami berharap kamu bisa keluar dari lembah tanpa jalan kembali karena kamu selalu menjadi orang yang cerdas. Namun, kami tidak menyangka kamu akan membutuhkan waktu begitu lama. Kami hampir kehilangan kesabaran. Tetua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Dia duduk bersila di atas kepala ular sepanjang 10 meter yang telah menenggelamkan sebagian besar tubuhnya yang besar di bawah air. Ular piton itu panjangnya lebih dari 50 meter, dan kepalanya seukuran rumah rata-rata. Matanya bersinar seperti dua lentera, dan di antara matanya ada bohlam seperti kutil. Banyak orang menghirup udara dingin begitu melihat ular itu. Binatang ini hampir berubah menjadi naga. Chen Fan menyipitkan matanya dan terkejut melihat binatang yang begitu kuat. Dia bertaruh ular ini pasti lebih kuat dari ular Yin di kolam naga Yin. Tapi kami benar tentangmu karena bahkan Chen Beixuan pun tidak bisa menyingkirkanmu. Ngomong-ngomong, di mana Chen Beixuan? Apakah dia masih terjebak dalam barisan? Wu Guanchao bertanya sambil menyeringai. Nabi Dewa Laut tetap diam. Rambutnya berwarna zamrud dan seberat bulu. Bahkan kulitnya tampak bersinar hijau dari waktu ke waktu. Penampilannya yang pendiam kontras dengan gemuruh laut di bawah kakinya. Wajah Xie Yan menjadi sekeras landasan ketika kenyataan terjadi. Saudara Xie, jika Anda bisa berjanji kepada kami bahwa Dragon Hall akan selamanya tetap berada di Singapura, kami akan segera kembali. Utusan akhirnya memecah kebisuannya. Suaranya jernih dan hampir seperti musikal. Kekuatan gabungan dari tiga pejuang negara abadi memang menakutkan, tapi Xie Yan juga tidak mudah menyerah. Tiga prajurit negara abadi harus membayar mahal jika mereka ingin menyingkirkannya. Asia Tenggara adalah milik Dragon Hall, ini tidak akan pernah berubah. Jika kamu pergi sekarang dan bersumpah tidak akan pernah bangkit melawanku, aku akan mengampuni nyawamu. Bibir Xie Yan membentuk senyuman dingin. Apa katamu? Pria tangguh. Daxin tertawa terbahak-bahak. Wu Guanchao tertawa dan berkata, Xie Yan,
Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa menangani kami bertiga pada saat yang sama? Tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Nabi Dewa Laut juga menggelengkan kepalanya dengan acuh. Dia tidak berpikir bahwa Xie Yan memiliki peluang melawan 3 pejuang negara abadi. Para anggota Aula Naga tercengang dengan perkembangan tersebut. Betapapun kuatnya Xie Yan, paling banyak dia bisa menangani 2 pejuang negara abadi. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dengan menghadapi 3 pejuang negara abadi pada saat yang bersamaan. Yang lebih buruk lagi, ular Daxin sama kuatnya dengan pejuang negara abadi, yang secara efektif membuat pertarungan menjadi semakin tidak adil. Apakah Dragon Hall akan dihancurkan hari ini? Beberapa pemimpin Dragon Hall menangis. Selain pendukung Wu Guanchao, sebagian besar Grandmaster dari Dragon Hall merasa terganggu dengan arah perkembangannya. Nuan, apa yang kubilang padamu? Pengawas Wu mempunyai teman-teman yang sangat kuat. Nabi dan Raja Gong tahu keduanya muncul untuk bergabung dalam pertarungannya. Ini akan menjadi akhir dari Aula Naga. Pergantian acara membuat Guo Shoukang gembira. Dia berbicara kepada putrinya dengan gerakan yang bersemangat. Guo Nuan menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah pelayan muda di sebelahnya. Kalian semua sudah melupakan aku. Di bawah tatapan tak percaya Guo Shoukang, Chen Fan terbang dan mencapai puncak langit. Itu, Guo. Shoukang sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa pemuda berpenampilan biasa seperti itu bisa menjadi pejuang negara abadi. Ayah, sepertinya aku belum memberitahumu hal ini, tapi Raja Naga telah menjadi murid guru Chen dan merupakan penjaga sekte dari Sekte Qiong Utara. Faktanya, Aula Naga juga merupakan bagian dari Sekte Qiong Utara sebagai sehat. Guo Nuan menghela nafas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Sekte Qiong Utara, apakah dia Chen Beixuan? Guo Shoukang tercengang dengan wahyu itu. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Chen Fan naik lebih tinggi seolah-olah berjalan di tangga yang tak terlihat. Tidak lama kemudian dia mencapai ketinggian yang sama dengan 4 pejuang negara abadi lainnya. Siapa kamu? Wu Guanchao dan Daxin sama-sama melotot ke arah pemuda itu. Para pejuang negara abadi memiliki lingkaran kecil, jadi semua orang saling kenal. Namun, wajah remaja itu asing bagi mereka, tidak yakin di sisi mana dia berada. Ketiga pejuang negara abadi menunggu jawaban Chen Fan dengan hati-hati. Apa, kamu tidak kenal aku? Kamu baru saja membicarakan aku. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan. Sebelum kata-katanya memudar, fitur wajah Chen Fan menjadi lebih halus dan kulitnya mulai bersinar. Chen Beixuan, Daxin berteriak sekuat tenaga. Wu Guanchao dan Nabi Dewa Laut sama-sama terkejut. Sementara itu, penonton di lapangan yang menyaksikan semua ini bersorak-sorai. Saat ini, nama Chen Beixuan telah menjadi nama rumah tangga. Anggota Aula Naga sangat mengenalnya karena Raja Naga terlibat dalam pertempuran di lembah tanpa jalan kembali. Dia adalah Chen Beixuan. Dia tampaknya sangat dekat dengan Raja Naga. Kupikir mereka adalah musuh. Kerumunan itu bingung. Tuan Abadi Chen, apa maksudnya ini? Kami tidak pernah bermaksud menyakitimu, padahal Xie Yan lah yang bangkit melawanmu sebelumnya. Daxin tercengang dengan kehadiran Chen Fan. Dia bertanya dengan gentar dan bingung. Tuan Sekte, yang mengejutkan Daxin, dia melihat Xie Yan membungkuk pada Chen Fan dan memanggil pemuda itu sebagai tuannya. Xie Yan telah setuju untuk bergabung dengan Sekte Qiong Utara, begitu pula Aula Naga. Menyerang mereka sama dengan menyerangku. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan tersenyum setengah. Apa? Kata-katanya mengejutkan semua orang. Para anggota Dragon Hall dengan cepat berkumpul dan bersorak dengan keras. Sekte Qiong Utara baru-baru ini bangkit, tetapi sekte tersebut sudah menjadi sekte paling kuat di Asia. Jadi bergabung dengan sekte tersebut adalah berita bagus bagi Aula Naga di saat yang sulit. Namun, Daxin dan 2 pejuang negara abadi lainnya tidak senang sama sekali dengan wahyu tersebut. Tak satu pun dari mereka mengira Xie Yan akan bergabung dengan sekte Chen Fan. Ayo bergerak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Daxin memerintahkan ular itu untuk berbalik dan menuju ke tempat asalnya. Utusan Dewa Laut juga menghilang dalam sekejap, meninggalkan pusaran air di laut tempat dia berdiri. Sementara itu, Wu Guanchao melirik kembali ke The Dragon Plaza, mengertakkan gigi dan berubah menjadi kilatan petir dan menghilang. Haha, kamu pikir kamu bisa kabur dariku? Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan. Tiba-tiba, dia memanggil 3 penghalang,
menghalangi jalan prajurit abadi. Ular itu tidak bisa berhenti tepat waktu dan membenturkan kepalanya ke penghalang dan tertiup angin akibat benturan tersebut. Wu Guanchao mencoba menembus penghalang menggunakan seni guntur tetapi gagal. Bahkan Nabi Dewa Laut terpaksa muncul dari bawah laut. Mantra macam apa itu? Daxin tercengang. Chen Fan telah memanggil penghalang yang tidak bisa ditembus di hadapan 3 pejuang negara abadi. Kemampuan seperti itu akan membuatnya sekuat dewa kuno yang bisa menciptakan dimensi baru dalam sekejap. Ini kekuatan ilahi, menurutku dia tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Kita hanya perlu menunggu sampai mantranya hilang. Nabi Dewa Laut bergegas masuk. Sebuah cahaya muncul di mata Chen Fan. Utusan Dewa Laut telah mencapai sasarannya. Kemampuan yang dia gunakan disebut Dimension Seal. Itu adalah mantra tingkat Conate yang dapat menciptakan dimensi lain di dunia nyata untuk mendistorsi struktur ruang. Level Chen Fan saat ini memungkinkan dia mempertahankan mantra ini kurang dari 10 detik. Tapi itu cukup lama. Chen Fan segera menyerang Wu Guanchao dengan dorongan telapak tangan. Wu Guanchao bergegas untuk mengisi seni 5 tinju guntur, memanggil sulur petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya yang kemudian bergabung menjadi satu sambaran petir. Baut petir menyambar ke arah Chen Fan. Kamu tidak tahu seperti apa kekuatan Thunder yang sebenarnya. Chen Fan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Aku akan membuka matamu hari ini. Dengan ledakan yang menggelegar, bola petir merah muncul di telapak tangan Chen Fan. Palm Lightning adalah salah satu seni guntur yang paling umum di antara para penggarap abadi. Hasil kerusakannya ditingkatkan secara langsung dengan kekuatan pengguna. Ia memiliki beberapa tingkatan dan masing-masing ditandai dengan warna bola petir, biru, putih, merah, emas, biru langit, ungu, dan hitam. Untuk menggunakan bola petir merah, kultivator harus mencapai Conate State dan hanya kultivator level formasi jiwa yang dapat menggunakan varian paling kuat bola petir hitam. Chen Fan telah menghabiskan sebagian dari esensi sejatinya untuk menggunakan bola petir merah. Meskipun ukuran bolanya kecil, bola itu memusnahkan semua yang dilewatinya sebelum Chen Fan mendorongnya ke dada Wu Guanchao. Apa yang sedang terjadi? Wu Guanchao memelototi tangan Chen Fan di dadanya dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia menyaksikan energi merah menembus seni gunturnya, aura perlindungan 4 kebenarannya, artefak Dharma pelindungnya dan terkubur jauh di dalam dadanya. Seperti inilah rupa seni guntur yang sebenarnya. Chen Fan menjawab dengan sigap. Wu Guanchao membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum suara apapun keluar dari tenggorokannya, tubuhnya ditelan oleh energi merah mendesis, membuat dagingnya menjadi abu. Chen Fan telah membunuh prajurit negara abadi hanya dengan satu serangan. Perkembangan ini telah melemahkan layar Sohabi dan Daxin. Sementara itu, gelombang sorak-sorai meletus di antara kerumunan. Saat itu, hanya 1 detik telah berlalu sejak Chen Fan memanggil penghalang, jadi dia masih punya 9 detik lagi untuk menghadapi 2 musuh yang tersisa.